Halo anak-anak kelas 3 yang kreatif dan mandiri. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan matematika. Tema 3B menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Ayo kita ikuti bersama pembelajaran kita kali ini. Banyak orang yang menjadikan hewan sebagai peliharaan. Selain sebagai hewan peliharaan, Tuhan juga menciptakan hewan lain agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Baik dimanfaatkan tenaganya, ada juga hewan yang dipelihara untuk diambil daging, susu, telur, dan kulitnya. Sekarang kita buka halaman 43. Ayo mengamati. Kegiatan apakah yang tampak pada gambar? Pada gambar terdapat seorang laki-laki yang tengah mengendarai gerobak yang ditarik oleh seekor kuda. Apa tujuan kegiatan tersebut bagi manusia? Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mempermudah pekerjaan yang sedang dilakukan oleh manusia. Apakah kuda sangat membantu manusia? Tentu saja. Kuda dapat membantu manusia untuk meringankan pekerjaannya dalam hal menarik sesuatu. Apa yang terjadi bila tidak ada kuda? Tentu saja pekerjaan manusia semakin berat dan waktu yang digunakan semakin lama. Karena dia harus melakukannya sendiri tanpa dibantu oleh seekor kuda. Dari gambar ini, kita tahu bahwa manusia memelihara kuda untuk dimanfaatkan dalam hal membantu pekerjaan manusia. Sekarang, mari kita baca teks berikut ini. Ayo membaca. Molly, kelinci yang lucu. Hup, hup, hup. Molly melompat berkali-kali. Tiada lelah berlari kian kemari. Molly menghampiri Naya. Molly mengendus-endus kaki Naya sambil menggerak-gerakkan ekornya. Molly adalah seekor kelinci. Naya memelihara Molly sejak 3 tahun yang lalu. Molly sangat lucu. Naya senang bermain-main bersama Molly. Ayo jawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai teks di atas. Apa hewan peliharaan Naya? Hewan peliharaan Naya adalah seekor kelinci. Siapa nama hewan peliharaan Naya? Hewan peliharaan Naya bernama Molly. Bagaimana perasaan Naya terhadap hewan peliharaannya? Naya sangat senang terhadap hewan peliharaannya. Naya senang bermain-main bersama Molly. Kapan Naya mulai memelihara Molly? Naya memelihara Molly sejak 3 tahun yang lalu. Anak-anak, sekarang mari kita lihat, ayo berlatih. Beri tanda centang untuk cara merawat hewan peliharaan yang benar. Hewan diberi cukup makan. Hewan diberi cukup makan merupakan cara merawat hewan peliharaan yang benar. Berarti di sini kita memberikan tanda centang. Hewan selalu diikat sepanjang waktu. Cara ini bukan cara merawat hewan peliharaan yang benar. Hewan tidak perlu diberi minum. Cara ini bukan cara merawat hewan peliharaan yang benar. Kandang dibersihkan secara teratur. Ya, cara ini merupakan cara merawat hewan peliharaan yang benar. Beri tanda centang. Hewan tidak dibuatkan kandang. Ini bukan cara merawat hewan peliharaan yang benar. Setiap hewan peliharaan yang kita miliki harus kita buatkan kandang.
Kandang disesuaikan dengan kenyamanan hewan peliharaan itu. Hewan dibawa ke dokter hewan jika sakit. Ini adalah cara merawat hewan peliharaan yang benar. Beri tanda centang. Anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan, ayo menulis. Tulislah pernyataan tentang hewan seperti contoh berikut ini. Mengikat hewan sepanjang waktu adalah tindakan kejam. Tugas bahasa Indonesia. Buatlah 5 kalimat pernyataan tentang hewan seperti pada contoh yang ada di halaman 44. Tugas dikerjakan di Google Classroom sesuai dengan penugasan. Ditulis di buku tulis khusus pembelajaran jarak jauh. Ayo mendengarkan. Banyak orang memiliki hewan kesayangan. Bahkan tidak sedikit orang bersahabat dengan hewan seperti yang terdapat dalam cerita berikut. Dengarkan gurumu membaca teks cerita berikut ini. Nek Tati dan Cio. Di sebuah rumah tinggallah Nek Tati yang hidup sebatang kara. Suami dan anak Nek Tati pergi berlayar, merantau ke negeri seberang. Sehari-hari Nek Tati hanya ditemani oleh seekor kucing bernama Cio. Suatu ketika Nek Tati terjatuh di dapur. Nek Tati tidak sanggup berdiri. Ia berteriak meminta tolong, namun tidak ada tetangga yang mendengarnya. Melihat majikannya tidak berdaya, Cio lalu berlari keluar rumah. Cio pergi ke rumah Pak Sabur, tetangga Nek Tati. Cio mengeong sambil mencakari pintu rumah. Begitu Pak Sabur membuka pintu, Cio langsung menggigit sambil menarik celana Pak Sabur. Pak Sabur merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Nek Tati. Pak Sabur bergegas ke rumah Nek Tati bersama Cio. Setelah tiba di dapur, Pak Sabur segera menolong Nek Tati lalu membawanya ke rumah sakit. Berkat kesetiaan Cio, Nek Tati dapat segera tertolong. Anak-anak, kasihan ya Nek Tati, hanya tinggal seorang diri ditemani oleh seekor kucing bernama Cio. Cio adalah hewan peliharaan Nek Tati yang setia. Itu karena Nek Tati sangat menyayangi Cio dan merawat Cio dengan baik. Dari teks cerita tadi, kita menemukan beberapa kata yang akan kita cari artinya, yaitu berlayar, merantau, seberang, dan sebatang kara. Berlayar. Berlayar artinya berpergian dengan kapal atau perahu. Kata dasar dari berlayar adalah layar. Pemenggalan katanya berlayar. Contoh kalimat dari kata berlayar. Pelaut itu sudah berlayar kemana-mana. Merantau. Arti kata merantau adalah pergi ke daerah lain untuk mencari penghidupan, ilmu, dan sebagainya. Kata dasar dari merantau adalah rantau. Pemenggalan kata dari merantau adalah merantau. Contoh kalimat dengan kata merantau, Paman merantau ke Kalimantan untuk bekerja. Seberang. Seberang artinya sisi di sebelah sana. Dalam kurung sungai, jalan, laut, dan sebagainya. Tempat yang berhadapan dengan tempat kita. Pemenggalan kata seberang adalah seberang. Contoh kalimat dengan kata seberang, dia duduk di seberang saya. Sebatang kara. Sebatang kara artinya adalah tidak mempunyai sanak saudara. Contoh kalimat dengan kata sebatang kara, Nenek Tini hidup sebatang kara saat ini. Jika tadi kita belajar bahasa Indonesia, sekarang kita belajar matematika ya anak-anak.
Mari buka halaman 47 dari buku tema B, tematik kalian. Ayo belajar. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Artinya, pada proses penjumlahan atau perkalian, meskipun tempatnya ditukar, hasilnya akan tetap sama. Rumus sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Di sebuah peternakan terdapat 6 ekor anak kelinci. Ke-6 ekor anak kelinci dimasukkan ke dalam 2 kandang. Perhatikan anak-anak. 2 kandang pada gambar diibaratkan 2 kotak. Masing-masing kotak berisi 3 ekor anak kelinci. Jadi dalam penulisan matematikanya ditulis 2 kali 3 sama dengan 6. Sekarang kelinci-kelinci itu ditempatkan ke dalam 3 kandang. Masing-masing kandang berisi 2 ekor anak kelinci. Dalam bahasa matematikanya ditulis 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Hasilnya sama-sama 6. Tugas matematika, ayo berlatih. Terdapat pada halaman 47 buku tema B. Tugas kalian kerjakan di buku khusus tematik pembelajaran jarak jauh. Lalu kirim tugas di penugasan yang ada di Google Classroom. Cara pengerjaannya, gambar tidak perlu kalian gambar, tetapi soal kalian tulis ya, dan titik-titik kalian isi. Itu yang kalian pindahkan ke buku tulis khusus tematik pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak kelas 3, sampai di sini pembelajaran 1 kita. Semoga anak-anak bisa mengerti dan paham pembelajaran 1 ini dengan baik. Kami berharap dari materi pembelajaran 1 ini, anak-anak dapat membaca teks dengan baik dan benar, mengetahui cara merawat hewan yang baik, mencari arti kata dalam teks, menceritakan kembali dongeng dengan kata-kata sendiri, memahami penjelasan sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian, menyelesaikan soal latihan pertukaran perkalian. Semoga apa yang kita pelajari dapat kalian ingat dan kalian pahami, sehingga jika kalian menemukan soal matematika atau soal cerita dengan komutatif perkalian, kalian bisa paham dan mengerjakan dengan baik. Terima kasih anak kelas 3 yang kreatif dan mandiri. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Salam dari kami, guru kalian, Bu Ros, Bu Lina, dan Bu Borna. Sampai jumpa.